Hai, halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti semua pada baik kan? Perkenalkan, nama saya Ratna Nur Hidayati dari kelas 10-6, nomor absen 33. Dalam video ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Kediri, salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah Jawa. Nah, kita akan bahas nih, mulai dari awal berdirinya, masa kejayaannya, sampai runtuhnya, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada saat itu. Yuk, kita simak bareng-bareng. Awal mula Kerajaan Kediri tidak bisa dilepaskan dari kisah Raja Airlangga, raja besar dari Kerajaan Medang. Saat mendekati akhir masa pemerintahannya, dua anaknya saling berebut tahta. Untuk menghindari perang saudara, Airlangga mengambil keputusan besar. Kerajaan dibagi dua. Kerajaan ini besar, tapi tak ada gunanya bila darah sesama tertumpah. Aku putuskan untuk membaginya menjadi dua. Kahuripan untuk putraku yang satu, dan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Daha untuk yang lainnya. Tapi Baginda, tidakkah itu melemahkan kekuatan kerajaan? Lebih baik kita lemah dari luar daripada hancur dari dalam. Dari pembagian inilah lahirlah Kerajaan Kediri yang berakar dari wilayah Panjalu, sedangkan Kahuripan lambat laun tidak terdengar lagi, dan Kediri menjadi kekuatan utama di Jawa Timur. Kerajaan Kediri mencapai masa keemasan di bawah Raja Jayabaya yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, dan juga memiliki kemampuan meramal. Pada masa pemerintahannya, kerajaan stabil secara politik dan ekonomi. Perdagangan berkembang pesat, terutama karena letaknya yang strategis. Di tepi Sungai Berantas, hasil bumi seperti padi, rempah, dan hasil hutan menjadi komoditas utama. Nah, dalam bidang budaya, Jayabaya sangat mendukung dunia sastra. Salah satu karya terkenal di masanya adalah Kakawin Bharatayuddha, puisi epik yang menceritakan kisah perang Pandawa dan Kurawa. Saya ingin rakyat hidup dalam keadilan. Tulis semua kebijakan yang adil agar kelak dikenang. Dan tulis juga ramalanku. Ramalan Baginda, yang benar saja. Iya, benar. Suatu hari nanti tanah Jawa ini akan dijajah oleh bangsa kulit putih. Tapi mereka akan pergi juga. Dan negeri ini akan merdeka di tangan putra bangsanya sendiri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini masa depan. Ramalan Jayabaya dikenal dengan nama Jangka Jayabaya dan banyak dipercaya oleh masyarakat Jawa hingga masa penjajahan berabad-abad kemudian. Secara ekonomi, Kediri sangat maju. Pertanian berkembang dengan sistem irigasi dari Sungai Berantas. Perdagangan juga meningkat pesat dengan pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan Kediri ke kerajaan lain di Nusantara dan Asia. Sayangnya, pada akhir abad ke-12, Kediri mengalami kemunduran di bawah pemerintahan Raja Kertajaya. Ia bersikap keras, bahkan memaksa para pendeta atau Brahmana untuk menyembah dirinya sebagai dewa. Hal ini membuat para Brahmana marah dan meninggalkan Kediri. Mereka mencari perlindungan ke wilayah Tumapel yang dipimpin oleh seorang pemimpin muda ambisius, yaitu Ken Arok, yang awalnya hanyalah penguasa daerah bawahan. Kemudian memanfaatkan situasi ini untuk memberontak. Rakyat Kediri lelah dengan kesewenang-wenangan. Para Brahmana datang minta perlindungan. Kini saatnya kita menegakkan keadilan. Saatnya kita hancurkan Kerajaan Kediri. Tahun 1222 Masehi terjadilah perang ganter antara pasukan Tumapel dan Kediri. Kediri kalah dan Raja Kertajaya tewas di medan perang.
Dengan kekalahan itu, kerajaan Kediri resmi runtuh dan kekuasaan jatuh ke tangan Ken Arok yang mendirikan kerajaan baru bernama Singosari. Meski sudah tiada, warisan Kediri tetap hidup. Kitab sastra, ramalan, dan sistem pemerintahan yang tertib menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah jaya dan berjasa besar bagi sejarah Nusantara. Jadi begitu teman-teman, kisah sejarah dari kerajaan Kediri. Sampai jumpa teman-teman.